Nah, kesimpulannya, nah nih, kesimpulan iman juang, ya, kesimpulan iman juang, ya, bahwa bagi mukmin yang ingin berjuang menurut ajaran Allah itu, memang kesimpulannya dasar yang pertama adalah iman, ya, iman. Isinya, iman ini isinya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah asas pendirian. Harus punya pendirian yang kuat, yang kebenarannya tidak diragukan lagi. La raiba fi. Ya. Pertama, jadi dasarnya adalah iman. Ini dasarnya. Yang kedua, harus punya tujuannya apa? Ihsan. Maka di sini adalah ihsan ini adalah tujuan. Ya. Tujuan hidup ini adalah ihsan. Apa ihsan? Nanti dalam satu hadis kalian juga sering mendengar nih. Al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarohu fa ilam takun tarohu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu anta budallah, hendaklah kalian hidup mengabdi kepada Allah atau menurut ajaran Allah. Anta budallah ka'annaka, seolah-olah engkau atau kalian tarohu, melihat. Dalam arti apa melihat? Menguasai apa? Ajaran Allah, bukan melihat Allah. Jadi ihsan itu hendaklah engkau hidup mengabdi seakan-akan kalian sudah menguasai benar-benar melihat ajaran Allah. Melihat Allah sekarang di hadapan Allah, ya. Seakan-akan seolah-olah ka'annaka, ya. Fa ilam takun tarahu, maka jika kalian itu tidak dapat melihat, menguasai, ya, ajaran Allah, ya, tidak, sekarang diartikan tidak dapat melihat Allah, ya, fa innahu yaroka, sungguh ajaran Allah itu yaroka, menyoroti hidup kalian. Sekarang diartikan jika kamu tidak dapat melihat Allah, maka sungguh Allah itu melihatmu. Ya, kan jelas itu. Tapi dalam hal ini masalah kehidupan sosial budaya. Jika kalian nggak dapat, nggak bisa, nggak mungkin menguasai, melihat ajaran Allah secara seluruhnya, fa innahu, maka sungguh dia dengan ajarannya, ajaran Allah itu menyoroti kehidupan kalian. Jadi kalau kita menguasai maupun tidak menguasai Al-Quran, tapi ajaran Allah ini, Al-Quran selalu menyoroti kita, sehingga akan dapat nanti, oh ini yang benar, ini yang salah, nah ini yang dianjurkan, ini yang dilarang, akan selalu menyoroti kehidupan kalian. Itu ihsan. Jadi ihsan itu apa? Ya, kita dalam hidup ini harus selalu merasa kita itu disoroti Allah, sehingga berbuat yang mesti yang baik terus, tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Maka ihsan ini satu tujuan, ya. Ihsan satu tujuan. Tujuan kita berjuang karena untuk mencapai ihsan. Ingat, ihsan adalah hasanah, ya. Hasanah, berarti aksana, ya. Maka doa kita kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu dari ihsan. Jadi ihsan itu nanti akan didukung oleh doa kita dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 2001, Robbana atina, wahai pembimbing hidup kami, atina, berilah kami apa? Kehidupan hasanah fid dunya, di dunia ini hasanah, wa fil akhirati, tapi dalam kehidupan akhirat pun hasanah, ya. Apa hasanah? Lawannya dalam ayat itu, waqina, jagalah kami, peliharalah kami, ngadzabannar, dari azab kehidupan yang bagaikan api. Peliharalah, jagalah kami, jangan sampai katakanlah masuk neraka sekarang, ya.
Sehingga di sini ada dua kontradiksi pernyataan. Satu pihak kita minta hasanah dunia dan akhirat, ya. Satu sisi kita minta dijauhkan dari azab nar. Sehingga hasanah lawannya nar. Padahal selama ini kita menganggap bahwa nar itu neraka, lawannya surga atau jannah, gitu. Sehingga di sini nar lawannya jannah. Padahal dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah, ini hasanah lawannya nar. Kalau begitu apa? Ya hasanah sama dengan jannah. Jadi hidup hasanah itu sama dengan hidup jannah. Dan itu tujuan. Tujuan mukmin adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tujuannya. Jadi tujuannya ihsan, maka ihsan ada satu tujuan, ya. Yang ketiga, kesimpulannya, untuk berjuang ini, iman juang ini, maka kita harus ada penataan organisasi. Maka tadi sudah saya singgung, Islam itu satu organisasi, satu penataan, ya. Di mana dengan wadah Islam itu, maka dalam organisasi Islam ini, wadah Islam ini, maka kita akan bisa membina pribadi-pribadi Muslim, ya. Maka Nabi kan dalam hadisnya pernah kita bahas itu, bunyal Islam, ya. Bunyal Islam. Islam itu dibina, dibangun, ya. Dibina. Ngalah khomsin, ada 5 perkara kan yang kemudian terkenal sebagai rukun Islam. Jadi rukun Islam itu kan pembinaan, teknik pembinaan. Maka dalam Islam ini, tapi dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 kan Islam Madinah itu. Dina sebagai penataan organisasi. Tapi dalam organisasi ini nanti ada pembinaan-pembinaan. Ya, kalau anak-anak sekarang misalnya dalam pelajar Islam Indonesia ada Batra, basic training, dibina toh generasi muda, bagaimana dibina, di training supaya menjadi benar-benar Muslim yang sejati, ya, pendukung Islam. Maka Islam ada suatu organisasi, Islam satu organisasi, ya, nanti Islam satu organisasi. Maka di sini Islam satu organisasi atau penataan lah. Nah, ini kesimpulannya yang ketiga untuk berjuang yang baik. Yang keempat adalah tadi sudah sebut adalah sa'ah. Sa'ah satu manajemen. Nah, ini sa'ah satu manajemen. Manajemennya ada nama disebut sa'ah nanti, ya. Manajemen. Ya, sa'ah ini mengajarkan teori kepemimpinan. Di mana menurut teori kepemimpinan yang memimpin imam itu tidak boleh mengikuti makmum, tapi makmumnya harus mengikuti imam. Nah, ini kesimpulan saudara-saudara dari iman juang. Menurut Al-Quran itu memang sekaligus menjawab tantangan dari Barat bahwa memang iman juang untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai ajaran Allah dalam kenyataan itu memang perlu perjuangan, dan berjuang yang baik harus punya 4 syarat ini, ya: iman, ihsan, Islam, dan sa'ah. Iman juang ini nanti semua ayat-ayat, ya, semua ayat-ayat yang sifatnya perintah, ya, misalnya Iqra atau Qumilail, Aqimis sholah. Nah, Aqimis sholah itu adalah perintah-perintah nanti masuk dalam kajian sa'ah. Nah, kemudian dalam Al-Baqarah tadi ada yang terlupakan, ya, yang nomor 4 tadi kan, yang nomor 3 apa tadi? Yang belum disebutkan adalah wa aqomas sholata wa ataz zakah. Nah, masih dalam kaitannya dengan Islam, ya. Ya, jadi kehidupan yang baik itu wa aqomas salah, harus menegakkan sholat, satu pembinaan diri menjadi mukmin. Ya, tadi kan 4 ya, tambah 1 jadi 5. Jadi wa aqomas sholah, maka orang yang mukmin itu harus selalu menegakkan sholat. Ingat, sholat yang ditegakkan, yang dilakukan sholat, bukan sembahyang. Tahu perbedaannya kan? Sholat dengan sembahyang pernah kita bahas. Jadi hidup yang baik itu tidak bisa
meninggalkan sholat. Nah, tapi bukan sembahyang. Ya. Nah, kemudian wa ata zakah. Ya, wa ata zakah apa? Memberikan, menyerahkan, menunaikan zakat atau mewujudkan zakat sebagai satu sistem perekonomian. Ya, jadi zakat itu satu sistem perekonomian menurut Islam. Ya, tadi dalam ayat tadi masih ada kekurangan ya, laisal birro tadi ya. Jadi kalau kita baca seluruhnya kan laisal birro antuwalu wujuhakum qibalal masriki wal mahribi walakinnal birro man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firiqobi, ya, wa firiqobi wa aqamas shalah wa ataz zakah, ya, wa ataz zakata ulaika ladina sodaku wa ulaika humul mutakun. Jadi masih ketinggalan satu, di situ ada wa firiqobi. Jadi harta benda yang kita serahkan tadi, yang kita korbankan itu, disampaikan untuk fakir miskin, bagi tetangga dekat, ya, yatim piatu, wafiri kobi. Ini dalam rangka untuk memberantas sistem perbudakan, ya, untuk memberantas kehidupan yang menindas. Sekarang diartikan wafiri kobi untuk memerdekakan budak atau hamba saya. Padahal ini, dengan harta ini, kita berupaya untuk menghapus sistem perbudakan. Bukan sekedar memerdekakan budak. Karena di hidup ini kan kalau tidak ditindas atau menindas, ya, sistem barat kan begitu. Nah, maka itu masuk dalam nanti pembinaan yang ketiga. Ya. Bunyal Islam tadi ya, dalam surat Al-Baqarah tadi memang tadi ada kelupaan. Aqamas shalah wa ataz zakah, dan wafiriqob. Nah, tadi dalam harta tadi masih ketinggalan wafiriqob. Nah, jadi benar-benar bahwa sistem hidup yang baik ini menurut Al-Quran harus mampu satu apa? Ya, mengangkat derajat para fakir miskin, yatim piatu, menghapus sistem perbudakan, mengabdi itu pada Allah menurut ajaran Allah, bukan mengabdi pada sesama manusia kan. Kemudian menegakkan sholat, bukan sembahyang. Dalam rangka apa? Merupakan satu pembinaan. Ingat, bunyal Islam, Islam itu dibina, ya, salah satunya dengan sholat. Jadi sholat itu ada pembinaan diri, ya, untuk menjadi mukmin, ya. Kemudian wa ataz zakah, mewujudkan zakat satu sistem perekonomian. Jadi zakat itu adalah sistem perekonomian. Lawannya zakat adalah nanti riba. Nah, nanti akan kita bahas dalam tema-tema khusus, misalnya sistem zakat, sistem perekonomian zakat itu seperti apa, ya, sistem riba itu seperti apa. Itu nanti dapat kita kaji. Kalau yang sifatnya mendasar ini sudah kita sampaikan, nanti akan kita kaji dalam tema-tema tertentu yang tematik sifatnya, atau mungkin yang sedang viral. Ya, demikian ya, saudara-saudara. Nanti habis sesi ini mungkin akan dilakukan tanya jawab, ya. Untuk kajian Iman Juang ini saya cukupkan sekian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.